Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan saya Hairima Amalia dan kedua teman saya Melati dan Nordiana. Kami akan membahas materi kami yang berjudul Bahan Ajar Digital atau Berbasis IT. Yang mana di sini topiknya adalah yang pertama, definisi bahan ajar berbasis IT, yang kedua, langkah-langkah pembuatan bahan ajar berbasis IT, dan yang terakhir yaitu contoh bahan ajar berbasis IT. Yang pertama yaitu ada definisi bahan ajar berbasis IT. Sebelum kita mengetahui pengertian bahan ajar berbasis IT, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu bahan ajar. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, dengan maksud menciptakan suasana siswa belajar. Nah, namun di sini bahan ajar berbasis IT itu menurut Guidelines for Bibliographic Description of Interactive Multimedia dalam Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar 2004, bahan ajar berbasis IT adalah kombinasi dari dua atau lebih media, yang mana medianya adalah audio, teks, grafik, gambar, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan atau perilaku alami dari suatu presentasi. Dan secara umum, bahan ajar berbasis IT di sini juga sebagai bahan ajar yang mengombinasikan beberapa media pembelajaran, audio, video, teks, atau grafik yang bersifat interaktif untuk mengendalikan suatu perintah atau perilaku alami dari suatu presentasi. Nah, dengan demikian terjadi hubungan dua arah antara bahan ajar ini dengan penggunanya. Sehingga kalau proses pembelajaran dilakukan dengan menggunakan bahan ajar seperti ini, maka peserta didik dapat terdorong untuk bersikap lebih aktif. Nah, untuk tujuan pembuatan bahan ajar IT itu sendiri, setidaknya ada 4 hal pokok yang diungkapkan oleh Prastowo yang melingkup. Yang pertama yaitu peserta didik dapat membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Nah, terus yang kedua, menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar sehingga mencegah timbulnya rasa bosan pada peserta didik. Yang ketiga, memudahkan peserta didik dalam melakukan pembelajaran. Yang keempat, yaitu agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi lebih menarik. Penyusunan bahan ajar berbasis teknologi informasi. Jadi bahan ajar berbasis teknologi informasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahan ajar biasa seperti buku, modul, maupun handout. Karakteristik umum bahan ajar berbasis teknologi informasi adalah dalam hal penggunaan teknologi informasi untuk penyusunan maupun penggunaannya. Berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah penyusunan bahan ajar berbasis teknologi informasi. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. Jadi di dalam tahap perencanaan ini adalah menyusun bahan ajar berbasis teknologi yang bertujuan untuk menentukan karakteristik SKKD suatu mata pelajaran. Apakah pembelajarannya dapat dikembangkan menggunakan bahan ajar berbasis teknologi informasi. Yang kedua itu tahap persiapan. Jadi di dalam tahap persiapan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama penentuan materi ajar. Yang kedua penentuan jenis software. Yang ketiga penentuan jenis bahan ajar berbasis teknologi informasi. Yang keempat penyusunan storyboard. Apa sih itu storyboard? Storyboard itu cetak biru bahan ajar sebagai kerangka acuan dalam menyusun bahan ajar berbasis TI berupa urutan tampilan bahan ajar yang akan dikembangkan. Yang ketiga ada tahap penyusunan. Yang tahap penyusunan ini yang akan disusun berbasis teknologi itu tergantung dari karakteristik materi yang akan dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran.
Yang pertama itu ada judul, kelas, semester, dan identitas penyusun. Yang kedua ada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga ada indikator pencapaian. Yang keempat ada materi bahan ajar. Yang kelima ada latihan soal. Yang keenam ada uji kompetensi. Dan yang terakhir ada referensi. Jadi itu tahap-tahap penyusunan. Selanjutnya ada tahap penilaian. Di dalam tahap penilaian ini, bahan ajar merupakan evaluasi terhadap bahan ajar yang telah disusun, apakah sudah memenuhi syarat ataukah perlu penyempurnaan. Dan ini yang terakhir, tahap pengiriman. Tahap pengiriman yaitu menyerahkan file bahan ajar berbasis TIK kepada penanggung jawab pelaksana sekolah, PSMB, SMA. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai contoh pemanfaatan dari bahan ajar dan pembelajaran dari media digital atau IT. Dan seperti yang teman-teman lihat sekalian, di sini terdapat 3 bahan atau 3 media yang dapat kita gunakan sebagai media pembelajaran. Yaitu yang pertama aplikasi YouTube, yang mana di dalam aplikasi ini kita bisa memanfaatkannya sebagai bahan atau media kita untuk belajar. Dan media YouTube ini juga memungkinkan untuk para penontonnya menonton video, berbagi, ataupun mengunggah video. Dan aplikasi YouTube ini juga berkemungkinan untuk para peserta didik dalam memperluas pengetahuan mereka, karena YouTube tidak hanya menyajikan dalam satu macam saja, maksudnya tidak hanya dalam bentuk audio saja, namun ada juga video dan gambarnya sebagai bantuan dari visualnya. Dan juga YouTube ini akan menyajikan berbagai macam informasi yang sesuai dengan apa yang kita cari. Yang kedua yaitu aplikasi e-learning, yang mana media e-learning ini merupakan sebuah media elektronik yang mana fokus pentingnya adalah sebagai alat bantu untuk peserta didik dalam pembelajarannya. Dan pelaksanaan e-learning ini pun memiliki beberapa kombinasi, yaitu seperti video, audio, dan perangkat komunikasi lainnya. Yang terakhir yaitu penggunaan media kartun, yang mana penggunaan video kartun ini dapat mengatasi permasalahan pada audiovisual yang dapat diatasi pada kelangkaan materi pendidikan dan materi yang telah diubah menjadi lebih fleksibel.